menjadi hakim atas semua bangsa, atas saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan mengadilinya sesuai dengan perbuatannya berdasarkan imannya kepada Yesus Kristus. Shalom saudaraku, kembali bertemu dengan saya pada hari ini dan masih dalam rangka pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Hidup kami adalah belas kasihan Tuhan semata. Itulah yang kami syukuri dalam perjalanan kami di dunia yang fana ini. Dan biarlah juga kami terus menjadikan firman-Mu sebagai tolok ukur dalam menjalani kehidupan ini. Dan menjadikan Engkau, Yesus Kristus, sebagai teladan. Oleh sebab itu, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpinanmu, bimbinganmu, ya Roh Kudus yang terjadi. Baik atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun atas umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan membahas kembali dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Yang juga merupakan bahan khotbah untuk hari Minggu ini di kebaktian Minggu, dan pernah juga saya khotbahkan di beberapa waktu yang lalu, dan kita akan terus merenungkan firman Tuhan ini supaya menjadi berkat bagi kita dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia ini. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, begini firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Hidup ini adalah anugerah Tuhan semata, belas kasihan Tuhan saja. Hal ini perlu disadari untuk membawa setiap orang percaya tahu diri, siapa dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya manusia. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana, juga perumpamaan tentang talenta, merupakan gambaran persiapan untuk masing-masing orang memasuki masa penghakiman dan apa saja yang dipersiapkan memasuki saat itu. Nats renungan kita pada hari ini adalah penentuan terakhir bagi setiap orang yang mewarisi kerajaan Allah pada saat Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menghakimi. Itulah yang disampaikannya pada ayat 31 sampai dengan ayat 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Semua umat manusia dari seluruh penjuru, dari segala bangsa, pada saat itu tiba akan mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatannya di hadapan Anak Manusia. Dia datang untuk memisahkan yang baik dan yang jahat. Dia datang untuk memisahkan kebajikan dan kelaliman, dan dia datang untuk memisahkan kepedulian dan kelalaian. Dari seluruh nats renungan yang baru saja kita baca dan menjadi bahan perenungan kita kali ini, dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, ada 3 hal yang perlu menjadi bahan renungan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia yang sementara ini sebagai orang percaya yang berkaitan dengan penentuan terakhir bagi yang mewarisi kerajaan Allah. Apa sajakah ketiga hal yang menjadi perenungan kita itu? Yang pertama, mempertanggungjawabkan hidup menuju panggilan surgawi. Kita perlu memahami bahwa penghakiman adalah bagian dari iman Kristen, pengakuan iman rasuli, dan ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Yesus Kristus sendiri yang datang menjadi hakim atas semua bangsa, atas saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan mengadilinya sesuai dengan perbuatannya berdasarkan imannya kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang disimpulkan di dalam ayat 34 sampai 46 dalam perumpamaan Yesus ini, yang diuraikan dengan detailnya bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuai.
Yang kedua, yang menjadi perenungan kita, yang bisa kita bawa dalam perjalanan kehidupan di dunia yang fana ini, bahwa Yesus ada di antara orang-orang yang terpinggirkan. Yesus ada di tengah-tengah kaum marginal. Siapakah yang diberkati itu? Siapakah yang mewarisi kerajaan Allah itu? Mari Bapak Ibu coba kita baca ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, yang dimaksud dari ayat yang baru saja kita baca adalah mereka orang-orang yang mengalami kepahitan. Itulah yang dikatakannya di ayat 40. Saudaraku yang paling hina. Siapakah itu? Janda-janda, yatim piatu, gelandangan, penyandang cacat, orang miskin, anak-anak korban perceraian, mereka yang sedang berada dalam penjara, dan lain sebagainya. Yesus Kristus sedang mengetuk pintu hati kita. Firman Tuhan hari ini sedang mengetuk pintu hati kita untuk peduli dan berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang membutuhkan kepedulian kita. Mereka yang membutuhkan belas kasihan kita. Dan mereka yang membutuhkan perhatian kita. Bagian kedua ini mengingatkan saya tentang sebuah lagu yang kira-kira begini syairnya. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Kehadiran kita di bumi ini harus meneladani Kristus, harus menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang, yang menjadi berkat bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dan itu adalah sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yesus, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana dengan kita setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, terutama ketika kita merenungkan poin yang kedua ini, bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah di tengah-tengah mereka yang terpinggirkan. Mampukah kita meneladaninya? Mampukah kita menghidupinya? Bahwa kita juga harus berada di tengah-tengah mereka yang terpinggirkan. Lalu perenungan kita yang ketiga, bahwa perbuatan baik tidak menuntut balas. Ada yang menarik dari dialog di ayat 37 sampai 39. Mari kita baca. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Mereka tidak mengingat perbuatan baik yang mereka telah lakukan. Itu artinya bahwa mereka yang diberkati adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik di dunia ini terhadap sesamanya manusia tanpa menuntut balas dan mempertimbangkannya
sebagai sebuah perbuatan baik kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Dan ini merupakan pesan pribadi yang sangat penting untuk setiap orang percaya, termasuk untuk setiap kita yang sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan kali ini. Untuk saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pesan ini sangat penting untuk kita pahami dan lakukan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya di bumi ini. Perbuatlah kebajikan dan kebaikan bukan karena upah, tapi karena memahami bahwa perbuatan kebajikan dan kebaikan itu adalah sebagai tugas dan tanggung jawab orang percaya. Dari apa yang baru saja kita renungkan, 3 topik yang perlu kita bawa dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Ada 4 hal yang menjadi aplikasi untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku. Bangsa Indonesia, NKRI di mana kita bernaung, adalah sebuah bangsa yang besar, yang Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang beragama, di mana 5 atau bahkan 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Marilah sebagai orang percaya kita tunjukkan siapa kita, menjunjung tinggi keadilan, menghargai harkat dan martabat orang lain, dan juga menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, sebagai bagian dari negeri ini, bahwa kita sebagai orang percaya ada di tengah-tengah negara ini. Mari kita mencoba membuka mata dan melihat sekeliling kita bahwa masih banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan perhatian, kepedulian, dan belas kasihan kita. Maka misi gereja hendaknya kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini. Sudah sejauh manakah gereja? Sudah sejauh manakah orang percaya? Sudah sejauh manakah kita berbuat dan berbuah untuk dunia ini, untuk NKRI ini, untuk saudara-saudari kita, dan untuk lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, sebagaimana juga tema dalam minggu ini, penghakiman terakhir, maka tujuan akhir hidup orang percaya adalah kehidupan yang kekal. Orang bisa saja begitu ahli dan pintar menyembunyikan baik itu sikap ataupun kata dan perbuatan-perbuatan jahatnya terhadap sesamanya manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia Maha Tahu, Dia tahu keberadaan kita, dan di hadapan Tuhan semuanya akan terbuka. Hari ini Ia mengingatkan kita bahwa jika waktu penghakiman itu tiba, ketika Anak Manusia Yesus Kristus itu akan datang kedua kali untuk menghakimi dan mengadili, Dia Maha Tahu, dan kita akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapannya. Hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari maupun saya, mari kita coba mengintrospeksi diri. Sejauh manakah iman kita sudah berbuah? Sejauh manakah respon iman kita, wujud iman kita terwujud dalam perbuatan dan sikap hidup yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika hari itu akan tiba.
sebagaimana yang dikatakannya dalam Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, dan Engkau Allah yang perkasa. Engkau sang pemilik kehidupan kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kami Tuhan boleh belajar untuk menjadi pelaku firman. Biarlah kami boleh belajar untuk berbuah sesuai dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Dan ketika tiba waktunya kelak, kami terpanggil namanya untuk masuk menerima mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, dan jangan jemu-jemu untuk terus menunggu dan mengikuti, menonton, mendengarkan perenungan firman Tuhan selanjutnya. Amin. Shalom.